Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, Bapak, nama saya Muhammad Mintarido. Saya salah satu dari kelompok yang sudah kita buat dari grup WA bersama tiga teman saya lainnya. Diawali dari saya, baik, izin saya share screen. Oke. Di kelompok Cyber Security Management terkait UTS ini ada saya Muhammad Minta lalu ada Kak Renaldi, lalu ada Kak Miladia dan Kak Aisyah. Baik, langsung saja. Nah, apa sih cyber security itu? Di era digital yang terus berkembang dengan pesat telah mengubah cara manusia, Pak, untuk berinteraksi, bekerja, dan menjalankan bisnis. Internet of Things atau IoT, komputasi awan, lalu kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan big data itu menjadi tulang punggung ekonomi digital global. Namun, di balik kemajuan tersebut, ancaman cyber juga otomatis semakin meningkat dalam kuantitas maupun kualitasnya. Maka dari itu, kita butuh apa itu keamanan cyber sebagai kebutuhan strategis kita. Nah, di sini kita sudah merangkum atau menyimpulkan yaitu ada tiga hal. Yang pertama itu ada terkait transformasi digital. Apa itu? Yaitu setiap organisasi mengadopsi teknologi untuk efisiensi, tetapi sekaligus memperluas attack surface. Lalu yang kedua, bukan hanya urusan IT, cyber security juga harus ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola risiko, organisasi dan keberlanjutan bisnis. Lalu yang ketiga, adanya business continuity, yaitu kontrol keamanan diperlukan agar proses operasional tetap berjalan ketika terjadi gangguan atau insiden cyber. Nah, di 2025-2026 ini, Pak, ada beberapa tren global ancaman cyber yang terjadi. Kita sudah merangkum jadi tiga hal yang akan dibahas. Jadi itu yang pertama ada ransomware as a service. Ransomware as a service ini berkembang menjadi satu ancaman yang paling merusak. Jadi model ransomware as a service ini memungkinkan memungkinkan penjahat cyber tanpa keahlian teknis tinggi untuk melancarkan serangan dan menyewa infrastruktur ransomware dari kelompok kriminal terorganisir. Serangan ini menargetkan biasanya berbagai sektor, yaitu bisa ke pemerintah pusat, pemerintah daerah, rumah sakit, bank, maupun infrastruktur kritis lainnya. Dalam maksud tujuan biasanya itu mencari tembusan atau tuntutan uang terkait kejahatan yang telah dilakukan. Lalu ancaman cyber yang kedua itu menyangkut geopolitikal atau state sponsor. Jadi adanya ancaman dari nation itu dalam artian dunia, Pak, levelnya. Jadi kelompok peretas yang disponsori negara. Negara semakin aktif melakukan operasi cyber untuk tujuan biasanya espionase, sabotase, atau bisa menjadi pengaruh geopolitik. Biasanya negara-negara besar seperti Rusia, China, Korea Utara, Amerika, maupun Iran itu bisa dikaitkan dengan berbagai operasi-operasi cyber berskala besar yang menargetkan infrastruktur kritis dan institusi pemerintah di seluruh dunia. Lalu yang ketiga itu adanya serangan berbasis AI. Baik, AI di sini kan artificial intelligence. Jadi dia itu sebenarnya sebuah sistem yang bisa memberikan dua tren. Trennya ini apa? Bisa tren positif maupun tren negatif. Nah, dari sisi tren positifnya sendiri, AI ini bisa dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan, untuk membantu pekerjaan sebagai contoh kayak izin saya bekerja di pemerintahan.
di salah satu kementerian di mana sistem pekerjaan itu sudah dibantu atau sudah berbasis AI. Jadi eh, dengan adanya sistem yang dibantu atau berbasis AI itu memungkinkan atau memudahkan saya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut walaupun memang belum keseluruhan pekerjaan itu di eh, di apa ya dibantu oleh AI tersebut. Tapi setidaknya itu memberikan tren positif. Dia juga bisa mendeteksi anomali, bisa merespon ancaman secara lebih cepat dan akurat. Lalu apa sih tren ancaman atau tren negatif yang bisa diberikan dari serangan berbasis AI ini? Jadi AI itu bisa dimanfaatkan seorang kriminal untuk membuat sebuah email phishing yang terlihat sangat meyakinkan. Jadi mengotomatiskan penemuan kerentanan dan mengembangkan apa ya, malware adaptif yang menyebabkan kerugian yang lumayan besar. Jadi eh, sebagai contoh, saya pernah di kementerian itu ada email masuk di mana email tersebut masuk ke email kementerian dan itu email dari pusat seolah-olah dibuat itu dari email pusat masuk yang mewajibkan kita untuk melakukan klik ke file yang diinstruksikan ketika kita klik file tersebut ternyata itu email phishing jadi di mana email tersebut ternyata bisa menyedot data-data penting seperti data diri, data keluarga, bahkan data keuangan itu bisa disedot dari email phishing tersebut. Jadi itu merupakan ancaman negatif ya tren global ancaman cyber di 2025 dan 2026 menurut kelompok kami, Pak. Baik, untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya, Kak Mila. Materi selanjutnya yaitu konsep dasar CIA Triad. Di konsep dasar CIA Triad ini kita meletakkan fondasi teoritis dasar yang digunakan oleh seluruh praktisi keamanan informasi di dunia. Ada tiga, yakni yang pertama confidentially, yang kedua integrity, yang ketiga availability. Untuk yang pertama confidentially, itu kita memastikan data tidak jatuh ke tangan yang salah. Kemudian yang kedua ada integrity, yakni menjamin bahwa data tetap asli dan tidak dimanipulasi selama perjalanan atau saat disimpan. Yang ketiga, availability, yakni memastikan sistem dan data selalu siap digunakan oleh pengguna yang sah kapanpun dibutuhkan. Kemudian selanjutnya ada tiga elemen utama pertahanan. Yang pertama people, yang kedua proses, yang ketiga teknologi. Untuk yang pertama people itu artinya erat kaitannya dengan manusia. Manusia itu merupakan titik terlemah sehingga edukasi security awareness itu sangat perlu dilakukan atau sangat krusial. Yang kedua, proses, yaitu aturan main, kebijakan policy, dan prosedur penanganan insiden ketika serangan itu terjadi. Yang ketiga, ada teknologi perkakas seperti firewall, antivirus, dan sistem deteksi penyusupan. Untuk materi selanjutnya, yaitu security governance, policy, and risk. Nah, ini kita membahas tentang bagaimana cara kita mengelola siber di tingkat manajerial. Jawabannya itu ada pada tata kelola dan manajemen risiko. Yang pertama itu ada security governance, yang kedua ada security policy, dan yang ketiga ada security risk management. Organisasi itu harus mengidentifikasi aset digital untuk mengatur seberapa besar ancaman yang mengintai dan menentukan opsi penanganan risiko. Bisa mitigasi, ya, kemudian eh, membeli asuransi cyber, atau jika dampaknya kecil, kita bisa menghindari aktivitas berisiko. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh paparan berikutnya. Nama saya Renaldi Ansitus, izinkan saya melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Klasifikasi informasi dan privasi data. Tidak semua informasi memiliki tingkat sensitivitas yang sama. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan klasifikasi informasi. Kategori pertama adalah confidential atau top secret, yaitu data yang sangat penting dan dapat menimbulkan kerugian besar apabila data itu bocor.
Kategori kedua adalah internal, yaitu informasi yang hanya digunakan di lingkungan organisasi. Kategori ketiga adalah publik, yaitu informasi yang memang ditujukan untuk masyarakat umum. Selain itu, terdapat aspek privasi data yang mengatur bagaimana data pribadi dikumpulkan, diproses, disimpan, dibagikan, hingga dimusnahkan secara aman. Ragam ancaman serangan cyber. Berikut adalah beberapa jenis ancaman cyber yang umum terjadi. Pertama, social engineering, yaitu manipulasi psikologis untuk memperoleh informasi rahasia, misalnya melalui phishing. Kedua, malware dan ransomware, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem atau menyandra data. Ketiga, DDoS attack, yaitu serangan yang membanjiri server dengan lalu lintas palsu sehingga layanan tidak dapat diakses. Keempat, eksploitasi kerentanan atau vulnerability exploitation, yaitu memanfaatkan celah keamanan yang belum diperbarui atau salah konfigurasi. Sekian dari saya yang kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Aisyah Citrasari. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasi dari kelompok kami untuk tugas ini. Selanjutnya ini ada konsep dan penerapan teknologi keamanan data. Yang pertama itu ada kriptografi, yaitu ilmu dan seni melindungi informasi dengan mengubahnya menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi seperti mengubah data plain text menjadi kotak acak ciphertext. Lalu kemudian yang kedua adalah Identity and Access Management atau IAM, MFI, MFA, atau Multi-Factor Authentication, yang dimana keduanya merupakan pengolahan identitas digital dan hak akses untuk melindungi em, identitas digital dan menggunakan verifikasi ganda saat login. Lalu kemudian ada network security atau Next Generation Firewall yang disingkat NGFW, dan IDS atau Intrusion Detection System, yaitu em, memantau lalu lintas jaringan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan memberikan peringatan atau alert. Lalu ada juga IPS atau disingkat Intrusion Prevention System, yang tidak hanya mendeteksi tapi juga secara aktif memblokir ancaman yang terdeteksi secara real time. Lalu kemudian ada backup and recovery cadangan offline untuk pemulihan setelah adanya insiden. Nah, berikut adalah studi kasus ransomware pada perusahaan logistik dengan insiden, yaitu sebuah perusahaan logistik mengalami kelumpuhan sistem manifest akibat ransomware Lockbit yang menyebar dari komputer cabang ke server pusat hanya dalam hitungan jam. Dengan akar masalahnya yaitu kurangnya segmentasi jaringan atau jaringan antar cabang digabung tanpa pembatas dan kelalaian karyawan yang membuka lampiran email phishing. Untuk permasalahan tersebut, terdapat solusi dan mitigasi, yaitu perusahaan melakukan isolasi total pada server yang terinfeksi, membersihkan sistem, dan melakukan pemulihan atau recovery menggunakan data cadangan yang disimpan secara offline. Nah, dari studi kasus tersebut terdapat pelajaran, yaitu pasca insiden, perusahaan bermigrasi ke arsitektur Zero Trust atau tidak mempercayai siapapun di dalam jaringan sebelum diverifikasi berkala dan perketat segmentasi jaringan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.